قال المصنف رحمه الله ونفس وما سواها. Penulis berkata tentang firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Sudah ini ya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. فألهمها أي الله عز وجل ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل. قالوا مراعاة لفواصل الآيات. فجورها وتقواها. الفجور هو ما يقابل التقوى. Wattaqwa ta'atullah fal fujuru ma'siyatullah. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya di dalam penciptaan. Disesuaikannya di dalam ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah pun memberikan ilham kepada jiwa itu dengan dua ilham. Yang pertama fujur dan yang kedua taqwa. Diberikan dua jalan. Jadi setelah Allah menciptakan jiwa, menciptakan manusia, dan diperbaiki ciptaannya, diseimbangkan penciptaan manusia itu, Allah pun memberikan ilham kepada jiwa-jiwa manusia itu dua perkara. Al-fujur dengan at-taqwa. Kefajiran dan ketakwaan. Maka dari itu Allah berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa hadainahun najdain. Dan kami pun memberikan petunjuk kepada manusia kepada dua jalan. Jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Diterangkan di hadapan manusia, diperlihatkan di hadapan manusia. Sisa manusia yang memilih di jalan mana yang akan dia tempuh. Apakah dia ingin selamat atau dia ingin celaka. Allah jelaskan dalam ayat ini, fa'alhamaha, maka Allah pun memberikan ilham kepada jiwa-jiwa yang telah diciptakan oleh Allah dengan sesempurna penciptaan. Diilhamkan kepadanya dua perkara, fujuraha wa taqwaha, kefajiran dan ketakwaannya. Kata penulis rahimahullah, fa'alhamaha, Allah memberikan ilham kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada jiwa ini. Fujuraha wa taqwaha, Allah memulai dengan al-fujur sebelum takwa. Bersamaan dengan takwa itu tidak diragukan lagi, lebih afdal. Iya. Takwa itu adalah kebaikan. Fujur adalah keburukan. Tapi di sini Allah mendahulukan penyebutan fujur kemudian takwa. Ahli tafsir mengatakan ini disebabkan mura'atun li fawasilil ayat. Dalam rangka memperhatikan penggalan-penggalan ayat. Jadi Allah menyamakan penggalan-penggalan ayat dari awal sampai pada kalimat ini. Sehingga disebutkan dulu fujur kemudian takwa. Ya, karena dalam ayat sebelumnya, lihat di situ ikhwah, wal ardi wa ma tahaha. Iya, tahaha wa nafsi wa ma sawwaha.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kalau disebutkan dahulu takwa, fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, ini tidak cocok dengan sebelumnya. Tidak sesuai ya? Iya. Sawaha harusnya taqwaha. Maka dari itu disebutkan fujur dulu, kemudian takwa. Jelas? Iya. Fujuraha wa taqwaha, kata beliau, al-fujur huwa ma yuqabilu taqwa. Kefajiran itu adalah lawan daripada takwa. Sementara takwa itu adalah ta'atullah, ketaatan kepada Allah. Maka al-fujur itu adalah maksiatullah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa diberikan ilham kepada diri manusia itu, ditunjukkan kepada kefajiran dan ketakwaan. Dan dari jiwa manusia tahu bahwasanya kefajiran itu adalah perkara yang buruk. Maka tidak satu pun orang-orang yang berada di atas perbuatan fujur yang tidak bertakwa kepada Allah kecuali dia sadar bahwasanya dirinya itu berada di atas kesesatan. Jelas? Kecuali orang-orang yang betul-betul ditutup hatinya, seperti ahlul bid'ah yang mereka itu merasa benar di atas kesesatan mereka. Tapi ahlul maksiat yang lainnya itu faham bahasanya mereka berada di atas kefajiran. Nah, maka sisa manusia yang menentukan pilihannya, menentukan langkahnya, berada di atas kefajiran atau berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang jalan-jalan tersebut. Tentang jalan-jalan tersebut, keutamaan ketakwaan, bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa, dan apa yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Disiapkan bagi mereka pahala, disiapkan bagi mereka kemuliaan, disiapkan bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat, dan puncaknya apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafaza, keberuntungan. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Mereka berada di dalam surga. Ini puncak apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa? Hadaiq. Ya, kebun-kebun yang hijau, penuh dengan buah-buahan. Wa a'naba, dan mereka akan mendapatkan inab-inab. Ya, anggur-anggur. Ya. Di sana negeri yang aman dan tentram. Wa kawa'iba atraba, dan mereka akan mendapatkan istri-istri yang cantik jelita. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang indah, yang berderet diberikan kepada mereka. Dan dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba tersebut. Ini puncak dari apa yang dipersiapkan oleh Allah terhadap orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang fajir. Lawan daripada apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah jelaskan dalam Al-Quran perintah untuk meninggalkan kefajiran. Allah jelaskan bahaya daripada kefajiran. Allah jelaskan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang fajir di dunia dan akhirat. Maka sisa manusia yang menentukan jalannya. Jelas? Sisa manusia menentukan jalannya. Dan ingat jemaah sekalian, selama kita bersungguh-sungguh dan jujur, menginginkan kebenaran dan keselamatan itu, pasti Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran itu. Pasti Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran itu. Hanya jadi masalah, banyak dari kalangan hamba Allah
yang mengaku mencari kebenaran tapi tidak jujur untuk mencari kebenaran itu. Iya. Mengaku mencari kebenaran tapi tidak jujur di dalam mencari. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka jalan selain daripada jalan kebenaran. Di dalam hati mereka ada perasaan taklid. Fanatisme terhadap suatu golongan. Di dalam diri mereka ada perasaan dengki sehingga sulit menerima kebenaran. Inilah penghalang-penghalang daripada hidayah sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Tapi selama kita jujur ingin mencari kebenaran, betul-betul mau mencari kebenaran, dia membandingkan antara satu dengan yang lainnya, maka pasti Allah tunjukkan kepada jalan kebenaran itu. Paham ini? Maka dari itu jemaah sekalian, usahakan kita senantiasa berada di atas jalan ketakwaan. Jujur berada di atasnya. Hanya orang-orang yang jujur yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejujuran itu tercabut dari diri kita, jujur kepada diri sendiri, kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada makhluk itu tercabut jamaah, maka yakin pasti kita jauh daripada apa? Dari hidayah itu. Nah, maka ketakwaan itu adalah taatullah, al-fujur itu adalah maksiatullah. Dan di sini tercakup seluruh maksiat dari kesyirikan, bid'ah sampai kepada maksiat-maksiat dari dosa besar sampai dosa kecilnya. Semuanya masuk dalam kata fujur. Fajir. Iya. Namun terkadang para ulama kita membedakan. Iya. Kalau pelaku kesyirikan dikatakan musyrik. Orang yang berada di atas bid'ah dikatakan mubtadi'. Orang yang berada di atas dosa-dosa besar dikatakan fajir. Orang-orang yang fajir. Ini istilah sebagian ulama. Namun pada hakikatnya al-fujur ini sudah mencakup ketiga perkara tersebut. Jelas ya? Nah, kata beliau, fa kullu 'asin fa huwa fajir. Maka setiap ahli maksiat itu adalah orang yang fajir. Pasti ini. Itu orang yang fajir. Wa in kana al-fajiru khassan urfan bi annahu man laysa bi'atif, lakin huwa syar'an ya'ummu kulla ma kharaja an ta'atillah. Kama qala ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. والمراد الكفار وإلهامها تقواها هو الموافق للفطرة لأن الفجور خارج عن الفطرة. Kata beliau, setiap orang yang bermaksiat itu fajir. Walaupun fajir itu dia khususkan secara urf kebiasaan, dia adalah perbuatan yang jauh daripada sifat afif, menjaga kehormatan diri. Ya, kebanyakannya seperti itu. Orang yang tidak menjaga kehormatan diri dikatakan orang fajir. Sehingga wanita pezina dikatakan wanita fajir. Laki-laki pezina dikatakan apa? Laki-laki fajir. Kebanyakannya secara urf kebiasaan masyarakat diistilahkan seperti itu. Kefajiran itu menyangkut apa? Harga diri dan kehormatan diri manusia. Nah, tapi kata beliau, secara syariat, tadi itu secara urf, kebiasaan masyarakat, istilah masyarakat saja. Kalau fajir itu orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya, jauh daripada sifat afif. Nah, akan tetapi secara syariat, ini adalah kata yang umum mencakup seluruh yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fajir. Jelas? Ini secara syariat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya kitab orang-orang fujar, orang-orang fajir, benar-benar pasti berada di sijjin, tempat yang paling rendah. Kitab mereka dicatat, diletakkan di tempat yang paling rendah. Dan sebaliknya, inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitabnya orang-orang abrar, yang berbuat baik, yang bertakwa kepada Allah, ya, orang-orang yang beriman. Tempatnya di mana? Illiyin, berada di tempat yang paling tinggi. Ya. Demikian pula rah mereka. Rahnya orang-orang yang beriman ditempatkan di tempat yang paling tinggi, illiyin. Sementara rahnya orang-orang fajir dilemparkan ke bumi di tempat yang paling rendah. Ya, sebagaimana dalam hadis Al-Barra ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, karena Nabi menyebutkan ketika rah manusia itu dicabut. Ya. Kalau rah itu adalah rah yang bertakwa, orang-orang abrar, maka dia akan diantar oleh malaikatul maut naik ke langit yang pertama. Dia ketuk pintu langit yang pertama. Malaikat penjaga pintu langit yang pertama mengatakan, man hadza, siapa ini? Iya, dia mengatakan, ini fulan bin fulan. Disebutkan namanya, sebutkan nama bapaknya. Fulan bin fulan. Dikatakan orang itu adalah rah yang baik. Dia adalah orang yang bertakwa. Maka dibuka pintu. Langit yang pertama. Terus sampai pintu langit ketujuh. Kemudian setelah, lihat di sini. Setelah jasad manusia, mayatnya sudah dimasukkan ke dalam kuburan, dikembalikan rah tersebut. Kemudian datang kepadanya dua malaikat. Aswadani azraqan. Kehitam-hitaman, kehijau-hijauan. Yaqudanihi. Yang mendudukkan keduanya, membangunkan keduanya. Wa yas'alani. Dan keduanya pun bertanya kepadanya. Ma rabbuka, siapakah Rabbmu, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Tiga pertanyaan itu. Setelah dia mampu menjawab, maka akan ada suara dari langit yang mengatakan, sadaqa abdi. Hambaku itu jujur. Benar apa yang dia ucapkan. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah kitab catatan nama hamba saya ini di tempat yang paling tinggi. Iya. Tapi sebaliknya orang yang fajir, tatkala dia naik ke langit yang pertama, tidak dibukakan pintu karena diketahui bahwasanya ini fulan bin fulan, ini adalah orang yang fajir. Kemudian roh itu dihempaskan ke bumi. Dihempaskan ke bumi. Apa yang terjadi? Setelah jasadnya dimasukkan ke dalam kuburan, dimasukkan roh itu kepadanya, maka ditanya oleh dua malaikat, ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Jawabannya, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, saya pun ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Saya lakukan seperti yang mereka lakukan. Maka dipukul dengan palu. Setiap kali dia ditanya tidak mampu menjawab, dipukul dengan palu. Dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yang didengarkan seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Akan ada suara dari langit dan mengatakan, angkadzaba abdi, uktubu kitaba abdi fi sijjin. Hamba saya itu dusta. Tulislah catatan nama dan amalan-amalannya di tempat yang paling rendah, di sijjin. Di sini yang disebutkan di sini. Maka kata-kata fujar, fajir ini mencakup seluruhnya. Yang dimaksud dengan orang-orang fajir yang ditulis catatannya di sijjin, kata beliau, wal muradu al-kufar. Yang diinginkan di sini adalah orang-orang kufar.
Berarti kata fajir itu mencakup apa? Mencakup perbuatan kafir, perbuatan syirik, perbuatan apa? Perbuatan dosa besar dan perbuatan bid'ah. Jelas, mencakup seluruh yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itulah fajir. Perbuatannya dinamakan dengan al-fujur. Orang yang melakukan kefajiran dinamakan fajir. Jelas? Iya. Ketika banyak orang yang melakukan kefajiran dikatakan fujar. Jelas? Nah, ini dikatakan di sini fujar. Kata beliau, wa ilhamuha taqwaha huwa al-muwafiq lil fitrah. Lianna al-fujura kharijun 'anil fitrah. Lakin qad yulhimuhu Allah ba'd an-nufusi linhirafiha liqoulihi ta'ala falamma zagu azagha Allah qulubahum. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahada. Lakin man 'alima minhu annahu la yuridu al-haqqa azagha Allah qalbahu. Sudah ni? Cukuplah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilhamu qala rahimahullahu ta'ala wa ilhamuha taqwaha huwa al-muwafiq lil fitrah. Lianna al-fujura kharijun min al-fitrah. Lakin qad yulhimuhu Allah ba'd an-nufus linhirafiha. Liqaulihi ta'ala falamma zagu azagha Allah qulubahum. Dan ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jiwa manusia kepada ketakwaan itu adalah ilham yang sesuai dengan fitrah. Jadi asal daripada fitrah manusia itu adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Dan Allah senantiasa memberikan ilham kepada manusia dalam perkara ini. Terus pada ketakwaan. Iya. Karena perbuatan fajir itu keluar dari fitrah manusia. Tidak satu pun perbuatan melanggar terhadap apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kecuali itu keluar dari fitrah. Iya. Perhatikan jemaah sekalian dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Benar-benar tidak sesuai dengan fitrah manusia. Mulai dari perjudian, perzinahan, sampai kepada kesyirikan kepada Allah. Benar-benar keluar dari fitrah. Iya. Akan tetapi kata beliau, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kefajiran kepada sebagian jiwa manusia. Jadi ada juga yang memang diberikan ilham dengan kefajirannya. Kenapa ada yang demikian? Linhirafiha, disebabkan karena jiwanya, hatinya itu memang menyimpang. Ini yang dikhawatirkan jemaah sekalian. Dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tatkala hati sudah mulai menyimpang, Allah semakin berikan ilham kepadanya untuk semakin menyimpang. Orang-orang yang telah berada di atas maksiat dan senang di atas maksiatnya,
Allah semakin bukakan jalan kepada maksiat. Dan akan saling tarik-menarik antara satu maksiat kepada maksiat yang lainnya. Dari dosa besar dia terjatuh kepada bid'ah. Dari bid'ah dia terjatuh kepada kesyirikan. Syirik kecil menarik dia kepada syirik akbar. Iya. Terus Allah bukakan jalan kepadanya. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala hatinya mulai menyimpang, maka Allah semakin membuat hati itu menyimpang. Bagaimana caranya Allah menyimpangkan hati manusia? Diberikan ilham kepada kefajiran. Semakin dia ingkar, semakin diberi. Semakin dia fajir, semakin dibukakan pintu kefajiran. Semakin mudah baginya. Beda jemaah sekalian. Bagi orang-orang yang jauh dari kefajiran, tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat perjudian, banyak yang tidak tahu. Tempat-tempat melepaskan, sesembahan-sesembahan kesyirikan, banyak tidak tahu tempatnya. Tapi tatkala seorang itu sudah mulai mencicipi hal tersebut, yang pertama dia lakukan minum-minuman keras. Sudah mulai dia mendekat. Sudah mulai begadang malam, sudah mulai minum-minuman keras. Ya. Setelah itu apa? Semakin dibukakan. Oh, di sana ada tempat begini. Di sana ada tempat begini. Di sana ada tempat begini. Semakin dibukakan dan semakin tenggelam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pun memberikan ilham kepada jiwa manusia itu. Perkara fajir dan perkara takwa. Dan yang merupakan ilham terhadap ketakwaan, ini adalah ilham yang sesuai dengan fitrah. Dan yang keluar dari fitrah adalah ilham kepada kefajiran. Sebabnya Allah memberikan ilham kepada kefajiran terhadap diri seorang hamba, disebabkan karena memang sudah ada penyimpangan di dalam hati. Maka hendaknya setiap hamba itu khawatir terhadap dirinya. Jangan sampai dia condong kepada salah satu dari pelanggaran walaupun seringan mungkin. Awalnya hanya menyaksikan. Senang menyaksikan. Kemudian dia tertarik untuk mendekat. Senang untuk mendekati. Kemudian dia tertarik untuk melakukannya. Semakin diberikan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kefajirannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala hatinya mulai menyimpang, Allah semakin membuat hati itu menyimpang. Iya. Maka khawatirlah terhadap diri kita jemaah. Jalan-jalan kefajiran, jangan sampai kita mendekat kepadanya. Siapa yang telah mendekat kepadanya, dan semakin dia tertarik kepadanya, dan semakin dia ketagihan di dalamnya, maka sulit lagi untuk lepas. Perbuatan buruk, tatkala sering dilakukan, akan membuat manusia itu senang untuk melakukannya. Karena memang Allah memberikan ilham di dalam hati. Dari kesenangan untuk melakukan perbuatan buruk ini, akhirnya dia menjadi sifat. Kapan sudah menjadi sifat, sulit lagi untuk lepas. Banyak orang yang mau keluar dari perjudian tapi sulit. Kenapa? Karena memang sudah menjadi hobi. Banyak orang yang mau keluar dari kesyirikannya tapi sulit. Banyak orang yang mau keluar daripada bid'ahnya tapi benar-benar sulit dia melepaskan bid'ah tersebut. Karena sudah menjadi sifat baginya. Ikhwani fillah. Dan orang yang berada di atas puncak kecelakaan, tatkala dia faham dirinya berada di atas kesesatan, tapi sulit untuk lepas daripadanya. Semakin dihiasi oleh syaitan perbuatan-perbuatan buruknya. Terlebih lagi tatkala itu menyangkut penyimpangan dalam perkara
perkara-perkara pokok di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan di dalam akidah, kesesatan di dalam manhaj, bid'ah yang dianggap sebagai sunnah, sunnah dianggap sebagai bid'ah. Iya, kesyirikan dianggap sebagai tauhid, tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Maka keadaan seperti ini semakin sulit seorang hamba itu keluar daripada kesesatan tersebut. Karena penulis berikutnya, wallahu ta'ala la yadlimu ahada, lakin man alima minhu annahu la yuridul haqqa azagha Allahu qalbahu. Dan Allah sama sekali tidak pernah menzalimi seorang pun. Jangan anggap tatkala Allah memberikan ilham terhadap seorang hamba kepada kefajiran, Allah menzalimi dia. Tidak. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Akan tetapi siapa saja yang Allah ketahui dia tidak menginginkan kebenaran, walaupun dia beramal kelihatannya, tapi dia tidak menginginkan kebenaran. Dia belajar, dia menuntut ilmu, tapi bukan kebenaran yang dia cari. Dia beramal dan dia beribadah, dalam hatinya bukan semata kebenaran yang dia cari. Siapa yang Allah ketahui dalam hatinya ada penyakit seperti ini, azaballahu qalbahu, Allah semakin simpangkan hatinya. Walaupun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas hidayah, tapi karena memang ada penyakit dalam hati, tidak menginginkan kebenaran. Ini yang kita berikan ibarat tadi sebelum maghrib dengan apa? Tidak ada kejujuran di dalam mencari kebenaran. Dari sini Allah semakin membuat hati orang itu semakin menyimpang, jemaah sekalian. Semakin tenggelam di atas kesesatannya. Siapa yang mempelajari agama, bukan kebenaran yang menjadi tujuan utamanya. Ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang sekedar menginginkan suatu keinginan dunia, maka balasan Allah Subhanahu wa taala lebih berbahaya. Dan terkadang seorang hamba itu di dalam mempelajari agama atau di dalam mulai melakukan amalan, niatnya tetap ikhlas, tapi di tengah perjalanan dia menyimpang. Ada godaan-godaan yang menyebabkan niatnya itu rusak. Terkadang ini menyebabkan dia jauh dari kebenaran. Walaupun sebenarnya dia berada di atas kebenaran, atau bahkan sebelumnya dia adalah orang yang mendakwahkan kebenaran itu. Dia bukan sekedar mempelajari kebenaran itu. Sudah dia mempelajarinya, sudah dia mendalaminya, sudah dia mengamalkannya, atau bahkan dia sudah mendakwahkan kebenaran itu. Tapi di tengah perjalanannya ada perkara-perkara yang lain selain daripada kebenaran, keikhlasan kepada Allah yang merusak hatinya. Ternyata ini yang menyebabkan dia menyimpang dari kebenaran. Lihat jemaah sekalian, betapa banyak orang-orang yang sudah dianggap sebagai da'i di atas ahli sunnah wal jamaah. Ternyata di pertengahan perjalanan dakwahnya, dia menyimpang dari kebenaran. Ditahdzir oleh para ulama. Kenapa? Ada niat yang sudah mulai menyimpang, sehingga Allah semakin nampakkan penyimpangan itu. Bahkan ulama, orang-orang yang dianggap hebat di dalam keilmuannya, dijadikan sebagai rujukan, tapi ternyata di pertengahan perjalanan dakwahnya dia menyimpang dari kebenaran. Tatkala dia mulai menyimpang, Allah semakin simpangkan dan Allah semakin nampakkan penyimpangan itu, sehingga para ulama yang lainnya memperingatkan umat untuk menjauhi ulama tersebut. Lihat ini, hidayah di tangan Allah jemaah sekalian. Dan ingat, Allah senantiasa memberikan ilham dengan dua ilham ini, kefajiran dan ketakwaan.
Iya. Dan tidak sembarang orang yang diberikan ilham terhadap kefajiran. Yang diilhami kepada kefajiran hanyalah orang-orang yang memang memiliki penyimpangan kefajiran dalam hati. Walaupun nampaknya amalannya itu amalan orang-orang yang bertakwa. Antum masih ingat hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berada di atas su'ul khotimah? Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya di antara manusia ada yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Fima yabdu linnas, tapi apa yang nampak terhadap pandangan-pandangan manusia saja. Jelas? Yang nampak di mata manusia saja, amalannya amalan penghuni surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga. Sudah dekat sekali dia meninggal. Kecuali hanya satu hasta saja jaraknya. Sudah sangat dekat kepada keselamatan. Sudah sangat dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu alaihi alkitab. Didahului oleh catatan alkitab. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka itu. Kenapa Allah ilhamkan dia kepada amalan penghuni neraka di akhir perjalanan kehidupannya? Karena lihat kata Nabi, fi ma yabdu linnas, amalannya penghuni surga tapi yang nampak pada di mata manusia saja. Akhirnya Allah nampakkan di akhir kehidupannya. Sekali lagi jamaah sekalian, kejujuran di dalam beragama, itulah yang paling penting yang kita pegang. Kenapa kita belajar agama? Jujurkah kita menginginkan kebenaran? Kenapa kita mengamalkan agama? Jujurkah kita menginginkan keselamatan? Kenapa kita mendakwahkan agama? Jujurkah kita di dalam mendakwahkan agama Allah? Atau ada keinginan-keinginan di baliknya? Ada keinginan dunia, ingin dibesarkan namanya, ingin dibesarkan partainya dan kelompoknya, ingin mengangkat kelompoknya. Ini semua adalah sebab-sebab penyimpangan yang terkadang amalannya amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia saja. Jelas ini, kawan? Ini yang harus kita khawatirkan terhadap diri kita. Periksa diri kita sampai di mana kita di dalam beragama. Dan sampai di mana kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Jangan sampai ada penyimpangan walaupun setitik yang ternyata itu nanti menjadi jembatan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kita ke dalam penyimpangan yang lebih berat dan lebih dalam dari apa yang kita berada di dalamnya sekarang. Inilah jemaah sekalian beberapa penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sampai sini ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.